Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan pengertian statistika. Oke, jadi saya akan menjelaskan pengertian statistika. Nah, statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan statistika dalam statistik pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, statistika memiliki peran sentral dalam statistika pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Nah, dalam statistika pendidikan, statistika digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengimplementasikan data tentang siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah, hal ini membantu dalam pemahaman profil siswa, identifikasi kebutuhan mereka, evaluasi program pendidikan agama Islam, dan pengambilan keputusan berbasis data. Statistika juga membantu dalam mengukur efektivitas metode pengajaran agama, menganalisis hasil tes siswa, dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian mereka dalam studi agama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jelasan kedudukan statistika dan dalam statistika pendidikan, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Nah, statistika ini memiliki peran sentral dalam statistika pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam. Dalam statistika pendidikan, statistika digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Hal ini membantu dalam pemahaman siswa, identifikasi kebutuhan mereka, evaluasi program pendidikan agama, dan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari statistik berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik deskriptif dan statistik inferensi berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Nah, berdasarkan pengolahan datanya, yang pertama statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Dan yang kedua, statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan sebagian data atau data sampel yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian data. Apa sih pengertian data itu? Nah, data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan tentang suatu hal. Nah, dapat berubah suatu yang diketahui atau dianggap. Nah, data merupakan kumpulan fakta atau angka, segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Cantik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klarifikasi jenis-jenis data. Nah, yang pertama, data nominal ialah data statistik yang cara penyusunan angkanya didasarkan atas pergolongan atau klasifikasi tertentu. Nah, data nominal juga sering dinyatakan dengan data hitungan. Disebut demikian karena data tersebut diperoleh dengan cara menghitung, atau dalam hal ini menghitung jumlah siswa baik menurut tingkat studi maupun jenis kelaminnya. Dan yang kedua, ada data ordinal. Nah, juga sering disebut dengan data urutan, yaitu data statistik yang cara menyusunnya angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau ranking. Dan yang terakhir adalah data interval, ialah data statistik yang dapat jarak sama di antara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengumpulan data. Nah, data dapat
Data statistik dapat dikumpulkan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Nah, adapun prosedurnya yang pertama itu jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu satu, berdasarkan jenis cara pengumpulannya, dan yang kedua berdasarkan banyaknya data yang diambil. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis cara pengumpulannya. Nah, dibagi atas beberapa cara, yakni yang pertama itu pengamatan, kedua penelusuran atau literatur, yang ketiga penggunaan kuesioner, dan yang keempat wawancara atau interview. Nah, selanjutnya berdasarkan banyaknya data yang diambil, dibedakan atas dua cara, yakni yang pertama itu sensus dan yang kedua sampling. Nah, lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Syarat data yang baik adalah yang pertama itu data harus objektif, dan yang kedua data harus representatif, dan yang ketiga data harus up to date, dan yang keempat data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Nah, oke, selanjutnya ada jelaskan teknik-teknik penyajian data. Nah, apa sih itu teknik-teknik penyajian data? Nah, data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambilan keputusan perlu disajikan ke dalam berbentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain, dan yang pertama itu menunjukkan perkembangan suatu keadaan, dan yang kedua mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Selanjutnya, penyajian data dapat dilakukan melalui tabel dan grafik. Nah, selanjutnya, apa itu variabel sih? Nah, saya akan menyebutkan variabel. Yang pertama itu variabel continue. Nah, di mana variabel continue ini dapat ditentukan dengan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tak terbatas. Dan yang kedua adalah variabel descriptive. Nah, di mana nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Dan ketiga adalah variabel bebas, yang dimana variabel bebas ini misalnya antara variabel y dan variabel x. Dan jika variabel y disebabkan oleh variabel x, maka variabel y adalah variabel dependen dan variabel x adalah variabel bebas. Nah, selanjutnya variabel aktif. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Dan yang kelima adalah variabel atributif. Nah, di mana variabel atributif ini yang tidak dapat dimanipulasikan atau sukar dimanipulasikan dinamakan variabel atribut. Nah, selanjutnya klarifikasi kurang-kurang dalam statistika. Yang pertama itu ukuran pemusatan. Mean rata-rata. Nilai rata-rata dari jumlah data yang ditemukan dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah data. Dan yang kedua adalah ukuran penyebaran, di mana median nilai tengah yang berbagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Jika data diurutkan median, nilai adalah di tengah-tengah. Nah, ukuran keragaman. Nah, ukuran keragaman yaitu variabilitas data dengan menghitung selisih antara setiap dari data dengan mean, mengoordinatkannya, menjumlahkan hasilnya, dan membaginya dengan jumlah data. Nah, ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Jadi, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Nah, jadi silakan simak video ini. Ya, oke, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Berjuang dalam Islam, tegak dalam iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.